Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Aries untuk karir dan uang Juni 2024. Ini general reading, so sangat mungkin sekali kalau nggak bisa cocok untuk semua Aries, bacaan ini untuk Sun, Moon, Rising Aries ya. Karir dan uang Aries Juni 2024. Two of Pentacles, Four of Swords, Page of Pentacles, Two of Swords, Wheel of Fortune, the Hierophant, Five of Cups, King of Swords. Oke, Aries. Karir dan uang Aries Juni 2024. Oke. Aku rasa mungkin cukup stabil ya di bulan Juni ini untuk finansial kamu cukup oke, cukup stabil. Cuma hati-hati di sini. Hati-hati, kamu mungkin mudah capek atau mudah lelah, jadi harus dijaga staminanya, kondisinya, pikirannya, lebih-lebih pikiran. Jadi mungkin keuangan kamu cukup stabil, tapi hal itu mungkin akan bisa aja tidak stabil atau kurang stabil jika mungkin kamu terlalu lelah, akhirnya kamu nggak bisa kerja optimal ya. Apalagi yang freelancer atau yang masih belum ada passive income, sehingga kalau dia nggak kerja dia nggak dapet duit. Jadi hati-hati di sini, jaga kesehatan, jaga stamina, dan jaga pikiran. Jadi kalau pikiran kamu mulai burnout, stres, harus hati-hati karena nanti bisa larinya ke fisik ya gitu. Kalau terlalu parah depresinya bisa ke fisik. Dan kalau fisik udah kena, kita kan nggak bisa kerja ya gitu. Dan mungkin kestabilan kita bisa terganggu, kestabilan finansial kita. Jadi kita yang akhirnya mungkin bisa keluar makan, beli, take away, tapau, tapi akhirnya harus nge-grab. Itu kan pengeluarannya akhirnya bertambah membengkak gitu. Terus kita mungkin harus ke dokter dan lain sebagainya. Jadi kita harus jaga stamina di bulan Juni ini supaya tetap fit. Lebih-lebih jaga pikiran, jaga jiwa kita, spirit kita biar tetap stabil ya gitu. Untuk pekerjaan aku rasa beberapa dari kalian ya, ada yang mungkin mendapat penawaran baru atau ada peluang baru di sini karena dia mungkin melihat potensi atau skill kamu. Jadi mungkin ini perlu di improve dan perlu disyukuri ya gitu, ada peluang ke sana. Oke, bentar. Readernya minum dulu. Two of Swords. Ada Two of Swords di sini. Ada Two of Swords gitu. Jadi mungkin ada sedikit pertentangan. Ini pertentangan, bisa pertentangan dengan diri sendiri atau pertentangan dengan orang lain. Ya, atau bisa aja cuma sekedar beda pendapat atau berdebat dengan orang lain. Dan ini mungkin harus hati-hati juga, hati-hatinya nanti ke diri kamu, jangan sampai mungkin stres, terlalu lelah, akhirnya nanti kestabilan kamu terganggu. Jadi bulan Juni ini temanya adalah menjaga stabilitas diri dan pekerjaan dan finansial ya. Wheel of Fortune. Jadi ketika semuanya udah stabil, kamu bisa jaga diri kamu, mind, soul,
and body, semuanya bisa seimbang. Aku rasa kamu mudah ngedapetin apa yang kamu pengen, atau jalannya tuh mulus gitu. Karena kalau kita nggak sehat secara pikiran kan vibrasinya juga nggak oke kan. Dan ketika kita lagi sakit juga energinya nggak begitu bagus kan, karena kita lagi sakit ya gitu. Dan ketika semuanya stabil, vibrasinya oke gitu, kamu melakukan semua aktivitas itu bisa lebih enjoy, lebih enak gitu, karena nggak ada beban pikiran, stres, burnout dan lain sebagainya. Dan hal ini yang bikin ngebuka kunci-kunci rezeki, ngebuka kunci-kunci yang mungkin agak susah dibuka ya gitu, entah itu apa gitu. Jadi itu rahasia yang di atas. Jadi aku rasa ada nasib baik lah ya di bulan ini, tentu ada nasib baik buat kamu. Tapi ya itu tadi, semuanya harus dijaga dengan baik-baik. Bukan berarti orang sakit nggak ada rezeki, enggak gitu. Tapi di sini kenapa harus benar-benar kamu menjaga stamina kamu? Karena ada beberapa proyek atau pekerjaan yang memang nggak bisa ditinggal kalau kamu sakit gitu ya. Jadi misalnya harus ada meeting penting dengan klien, misal kamu masih freelancer, kan nggak bisa kan kalau kita nggak kerja langsung, kita nggak dapet duit. Kecuali memang kita PNS mungkin ya masih bisa dapet duit kan meskipun kita sakit. Atau mungkin bisa aja PNS ada project yang misalnya harus kamu handle dan itu kaitannya untuk nambah poin di portofolio kamu. Maksudnya kalau kamu bisa handle project ini, skill kamu terus kemampuan kamu teruji oleh lingkungan di sekitar, dan mungkin ini yang bisa ngebentuk kamu. Oh, kamu leader yang bagus, oh kamu leader yang luar biasa, dan mungkin nanti bisa ada apresiasi yang lain yang akhirnya membuat kamu naik jabatan gitu ya gitu. Bukan berarti kita sakit nggak ada rezeki, nggak, itu urusannya sama yang di atas. Tapi untuk kasus ini, untuk case ini, kamu harus benar-benar jaga stamina kamu supaya tetap sehat ya. Untuk ya lebih-lebih soal pikiran, jadi sebisa mungkin jangan sampai pikiran kamu semrawut itu sih. Terus energi-energi yang gak baik harus dirilis, harus dibuang ya. The Hierophant, oke, di sini aku rasa kamu kalau soal pekerjaan cukup tangguh ya, suka banget dengan pekerjaan apalagi yang menghasilkan cuan. Jadi kamu cukup main otaknya, pikirannya tuh melihat peluang-peluang tuh cukup pinter, atau bahkan mungkin lihai sekali. Dikit misalnya, oh ini bisa nih dibuat bisnis, ini bisa nih menghasilkan cuan. Kamu bisa melihat banyak peluang-peluang gitu. Cuma mungkin ada Five of Cups, mungkin kamu tidak bisa multitasking ya, beberapa dari kalian, dan tidak ada energi ke sana, tidak punya banyak energi untuk melakukan banyak hal. So, jadi aku rasa kamu mungkin perlu stimulus dari luar ya. Mungkin kalau semisal project tertentu, misal di kantor, kalau ini bisa didelegasikan ya coba kamu delegasikan ke rekan kamu atau ke bawahan kamu. Atau bisa kalau misal kerja tim ya kalian bagi sesuai job desk masing-masing. Jangan semuanya kamu ambil alih sendiri ya gitu. Itu akan membuat kamu cepat mudah lelah juga. Terus akhirnya bahaya juga kan kalau kamu sampai nanti sakit. Jadi kamu jangan terlalu egois dengan semuanya harus dihandle sendiri, semuanya harus dikerjakan sendiri. Ketika hal itu kerja tim, ya udah, tim kamu harus mendapat bagiannya masing-masing ya. Ketika hal itu nggak bener-bener nggak bisa nih tim, dan kamu yang harus turun tangan, ya sebisa mungkin kamu atur sedemikian rupa supaya kamu tidak sampai stres dan kelelahan ya. Jadi banyak hal lah yang aku rasa pengen kamu lakuin, pengen kamu banyak inovasi, dan
kamu bisa melihat peluang-peluang, cuma mungkin saat ini kamu ada keterbatasan untuk melakukan itu ya. Jadi sementara kamu fokus 1 dulu atau 2 dulu. Kalau semisal 1 dulu, project 1 udah beres, udah stabil, baru ke project berikutnya. Jadi 1 pintu kebuka, kita lakukan dengan baik, dengan terbaik, kita optimalkan kekuatan kita gitu. And then nanti kalau udah stabil, udah oke, baru nanti kita mudah buka pintu-pintu yang lain ya. Jadi fokus di 1 dulu. Ya, ada King of Swords gitu. Jadi kamu yang bisa mengendalikan apa yang nantinya baik dan tidak baik untuk diri kamu. Jadi kamu yang menentukan masa depan kamu lah ya, gitu bahasanya. Gitu. Ketika kamu ingin menentukan masa depan kamu seperti A, tinggal bagaimana kamu berproses untuk menuju A gitu. Jadi kamu punya kendali penuh atas masa depan kamu. Dan kendali penuh itu semuanya tergantung hari ini. Tergantung apa yang kamu lakukan saat ini, hari ini gitu. Apapun itu. Bisa pikiran kamu hari ini seperti apa, itu bisa menggambarkan gimana nanti ke depannya gitu. Apa yang kamu lakukan setiap harinya, apa yang kamu makan, apa yang kamu kenakan, dan lain sebagainya, itu nanti bisa menentukan atau kamu bisa sekiranya menggambarkan gimana nanti masa depan kamu di depan nanti itu seperti apa gitu. Dengan habit kamu setiap harinya, dengan apapun yang kamu lakukan saat ini. Jadi contoh simpel, kita makannya udah gak sehat ya, jadi nanti masa depan kita kalau sakit-sakitan ya wajar, karena kita makanya udah gak sehat, goreng-gorengan terus. Ini juga buat aku sih, makanya gak sehat dan jarang olahraga gitu. Jadi masa depan kita itu bener-bener tergantung dari diri kita saat ini gitu. Kita sukses dan enggak itu tuh bisa dilihat dari sekarang. Kita tuh ngapain sekarang, banyak tidur, banyak scroll TikTok atau enggak gitu ya. Jadi gak bisa juga kita, Tuhan gue minta uang dong 100 juta, tapi kita tidur aja ya, cuma ya dapat uangnya dalam mimpi ya gitu. Oke, so bulan Juni ini PR kamu adalah mengatur semuanya dengan baik, menstabilkan pikiran, jiwa, dan diri kamu, badan kamu, fisik kamu ya. Jadi supaya kamu bisa ngatur semuanya, masa depan ada di tangan kamu. Oke. Thank you Aries, sampai ketemu di next video. Next videonya adalah pesan semesta buat Aries di bulan Juni. Jadi stay tune aja, subscribe, like, share, comment. Thank you, bye.